سيدي المصطفى وكتبتي وكفى ومن غدا ذكره أهلا بكل شفاء وسيدي المصطفى وكتبتي وكفى ومن غدا ذكره أهلا بكل شفاء بلغ الأولى بكماله كسف الدجى بجماله حسن الجميع بصالحه صلوا عليه وآله لو مر في مسمعي طه جرى دموعي وفاض شوقي له وحل في أضلعي لو مر في مسمعي طه جرى دموعي وفاض شوقي له وحل في أضلعي ملأت قلبي فدا ونلت دربي هدى وكنت لي سيدي نورا أضاء المدى نورا أضاء المدى بلغ الأولى بكماله كسف الدجى بجماله حسن الجميع بصالحه صلوا عليه وآله بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجميع خصاله صلوا عليه وآله السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد بن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajah. Kunuzul hikmah, the prophetic wisdom, kita hadirkan dari tempat dengan pemandangan indah, bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua keindahan ini tentu satu saat akan kita tinggalkan. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segalanya akan hilang, akan binasa, dan kekallah wajah Tuhanmu yang maha agung dan maha mulia. Di antara doa yang dianjurkan dibaca
Kadang dalam salat sunat bisa dibaca pada ruku yang terakhir, yaitu Rabbana hawwin alaina sakaratil maut wa ahwalal barzakh wa yaumil qiyamah. Ya Allah, ringankan bagi kami beratnya sakaratul maut dan segala keadaan di alam barzakh serta hari kiamat. Dalam banyak riwayat kematian dan hari kiamat itu sering disebut al-faza' al-akbar, keterkejutan yang teramat sangat, ketidaksiapan setiap di antara kita untuk memasukinya. Dalam Al-Quran diibaratkan perbandingan antara waktu di alam dunia dengan waktu di alam barzakh, di alam akhirat. Ada ayat yang menyebutkan satu harinya itu alfasanati mimma ta'udun, seperti 1000 tahun yang kita kira, 1000 tahun yang kita duga. Dalam surat Al-Ma'arij Allah Subhanahu wa taala berfirman, malaikat dan ruh itu naik ke hadirat Allah Subhanahu wa taala fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana, pada satu hari yang kadarnya sama dengan 50.000 tahun waktu kita. Ketika seorang sahabat bertanya pada Imam Ja'far alaihissalam makna 50.000 tahun itu, Imam Ja'far menjelaskannya dengan menyampaikan di alam barzakh itu ada 50.000 pintu pertanggungjawaban yang akan dilalui oleh manusia. Bagaimana ia memenuhi hak setiap orang yang hadir dalam hidupnya, hak keluarga, hak suami, hak istri, hak ayah, hak ibu, hak anak, hak tetangga, hak guru, hak setiap orang yang hadir dalam hidup kita. Itulah mengapa kita mohon kepada Allah Ta'ala agar diringankan wa ahwala yaumil qiyamah wa ahwalal barzakh wa yaumil qiyamah, segala perubahan di alam barzakh dan hari kiamat. Pada saat yang sama juga ada satu hal yang teramat berat bagi setiap ruh di alam barzakh itu, yaitu kalau keluarganya tidak lagi mengantarkan doa. Kalimat yang paling berat bagi almarhumin itu adalah cepat benar keluargaku melupakan aku. Karena dalam hitungan kita di dunia mungkin sudah berlalu 10 tahun, 20 tahun, 30, 40 tahun dari meninggalnya orang-orang yang kita cintai. Tapi di alam barzakh ia berlalu begitu cepat. Bahkan lebih cepat dari tamur sahab, dari gerakan awan di langit ini. Dan ada satu amalan yang akan terus mempertautkan kita dengan almarhumin di alam barzakh, yaitu ad-du'a bi dhahril ghaib. Dalam Mustadrak Wasail diriwayatkan, idza kana yaumul qiyamah nadhara ridwan khazinul jannat ila qaumin lam yamurru bihi. Satu saat di hari kiamat nanti, malaikat Ridwan, malaikat penjaga surga, melihat di surga itu ada kelompok kaum, ada satu kelompok yang masuk surga tanpa melalui malaikat Ridwan alaihissalam, tanpa diketahui oleh malaikat Ridwan. Seakan-akan malaikat Ridwan melihat di surga ada mereka. Dan malaikat Ridwan kemudian bertanya, man antum min aina dakhalatum, siapa kalian, dari pintu yang mana kalian itu masuk? Fayaqulun iyyaka anna, kurang lebih maknanya itu adalah inilah kami, sebetulnya secara harfiah iyyaka anna, kurang lebih secara harfiah ini sekali lagi berhati-hatilah dengan kami. Tapi untuk malaikat mungkin tadi saya terjemahkan inilah kami dan ada yang tidak kau ketahui tentang kami, yaitu fa inna qaumun abidnallaha sirran fadkhalnallahu jannata sirran. Kami ini kaum yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak terlihat, sirron, dalam keadaan tersembunyi, maka Allah taala masukkan kami juga ke surga dalam keadaan tak terlihat pula. Kadang-kadang saudara, peribadatan itu ada yang Allah telah hadirkan dalam keleluasaan ketika kita beribadah dan segalanya mendukung kita. Di bulan suci Ramadan kita beribadah, semuanya membantu kita.
suara panggilan dari masjid, lantunan ayat suci Al-Quran di berbagai media. Jadi kalau ada orang yang beribadah di tempat ketika ia tidak bisa menampakkan ibadah itu, tidak bisa beribadah dengan leluasa, bahkan mungkin tidak bisa menampakkan keyakinannya, itulah kelompok yang Allah Ta'ala antarkan ke surga tanpa diketahui malaikat Ridwan alaihi salatu wassalam. Dan halnya dengan mengingat orang tua kita, mengingat keluarga kita, mengingat almarhumin kita semua dalam setiap amalan yang kita lakukan, kegiatan apapun yang kita amalkan, tanpa diketahui oleh saudara-saudara kita, tanpa diketahui oleh umat manusia yang lainnya, kita antarkan, kita hadiahkan pahala dari amalan-amalan itu, kita lakukan sirran, secara rahasia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak mengantarkan kita kembali bergabung dengan mereka, tiba-tiba misalnya dari jalur yang juga rahasia, sirran. Menarik bagaimana malaikat Ridwan mengetahui ada kaum yang masuk melalui pintu puasa, ada kaum yang masuk melalui pintu sholat, jihad, berkhidmat pada orang tua, dan ada kaum yang masuk dalam keadaan sirran, yaitu mereka yang tidak dapat leluasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap memelihara keyakinannya, menjaga keimanannya, tetap berbuat baik. Kadang ada saat ketika perbuatan baik kita pada kedua orang tua kita juga kita lakukan sirran. Tetaplah berbuat baik. Setiap saat kita berbuat baik, baik itu tampak ataupun tidak, Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu mengetahuinya, menilainya, melipat gandakannya. Dan kalau kita berada dalam situasi yang bagi kita rahasia, tidak bisa kita menampakkan kecintaan kita, menampakkan keyakinan kita, semoga Allah Ta'ala gabungkan kita bersama kelompok yang masuk ke surga itu juga dalam keadaan sirran. Walafu minkum wa sallallahu ala sallam Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi ilahil alamin, Sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin wa ashabihil mayaminal muntajabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kali ini dunia diguncangkan oleh satu pembicaraan yang melahirkan banyak buku-buku akhir-akhir ini. Kegoncangan itu dimulai dengan lahirnya sejenis kebenaran yang bukan kebenaran, tapi juga bukan kebohongan yang benar-benar bohong. Jadi ada sesuatu yang ditampakkan sebagai kebenaran, tapi sebetulnya bukan kebenaran. Tapi yang tidak benar ini mempengaruhi dunia, mempengaruhi opini lebih hebat daripada fakta-fakta yang objektif. Mereka menyebutnya sebagai post-truth. Post artinya pasca atau lewat. Truth, kebenaran. Jadi dia lewat kebenaran dulu, tetapi kemudian menjadi di luar kebenaran lagi. Seperti orang masuk kepada lapangan kebenaran, kemudian keluar lagi dari ujung sebelah sana. Yang keluar dari ujung sebelah sana itu adalah post-truth. Kata post-truth ini lahir pada tahun 2016 dan di dalam kamus Oxford Dictionary menjadi kata-kata baru dalam bahasa Inggris untuk tahun 2016, menjadi international word, menjadi kata-kata internasional. Ini terjadi pertama pada peristiwa Brexit ketika Inggris keluar dari perhimpunan masyarakat Eropa dan dengan kemenangan Donald Trump. Kedua-duanya, Brexit dan kemenangan Donald Trump itu
dihasilkan oleh penyebaran post-truth, penyebaran bohong yang dibungkus seakan-akan sebagai kebenaran. Kebohongan itu didefinisikan sebagai post-truth, didefinisikan atau dijelaskan dengan mengatakan bahwa kita berada pada satu zaman ketika kebohongan, ketika upaya untuk memanfaatkan emosi orang lain lebih berpengaruh ketimbang penyampaian kebenaran yang objektif. Saya sebetulnya merencanakan saudara-saudara hari ini untuk berbicara yang lebih santai, tapi akhirnya kebawa juga kepada pembicaraan yang sangat serius. Dengan singkat, tanpa berbelit, post-truth adalah pandangan bahwa kita lebih mudah mempengaruhi orang banyak dengan menyebarkan kebohongan daripada dengan menyampaikan kebenaran. Imam Ali salamullahi alaihi pernah berkata, akan datang kepadamu satu zaman ketika menonjolkan kebatilan lebih mudah daripada menampakkan kebenaran. Dan itu adalah zaman yang kita sebut zaman post-truth. Zaman ketika kebohongan lebih mudah dipercaya daripada kebenaran. Konon dahulu sebetulnya dari situlah mungkin berasal post-truth yang sebenarnya. Dahulu seorang kopral kecil sesudah Perang Dunia Kedua berhasil menguasai Jerman dan meruntuhkan Republik Weimar yang pertama kali, republik yang sangat demokratis pertama kali di Eropa. Kopral kecil itu dengan kumis yang ada di tengah-tengahnya saja terkenal dengan nama Adolf Hitler. Dan dia berhasil menguasai Jerman, membuat bangsa Jerman yang sangat filosofis itu, yang terkenal dengan ketinggian cara berpikirnya, tunduk di hadapan pemimpin yang selain bertubuh pendek dibandingkan rata-rata orang Jerman lainnya, juga tidak begitu menarik, kecuali karena kumisnya yang menempel di tengah-tengah. Dan dia berhasil mempengaruhi bangsa Jerman itu dengan satu keyakinan, yaitu menyebarkan kebohongan. Dan Hitler berkata bahwa kebenaran sama dengan kebohongan dikalikan 1000 kali. Jadi kalau saudara berkali-kali berbohong, janganlah bohongnya itu sekali atau 2 kali, berbohonglah 1000 kali. Dan kebohongan itu akan diterima sebagai kebenaran. Berbohonglah 1000 kali, dan orang akan menerimanya sebagai kebenaran. Kita tidak tahu agama yang kita anut itu, faham yang kita percayai itu, apakah didasarkan kepada kebenaran atau didasarkan kepada post-truth. Jadi pura-pura benar, tapi sebetulnya hanyalah bungkus dari kebenaran. Tapi kemudian bungkus dari kebohongan yang ditutup dengan seakan-akan sebagai kebenaran. Dasar kita, dasar keberagamaan kita dalam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tetapi penafsiran kita terhadap Al-Quran mungkin tidak murni kebenaran, tapi boleh jadi dia sudah masuk kepada post-truth, yaitu penafsiran yang dibikin kemudian hari untuk membenarkan kebohongan. Salah satu contoh misalnya dalam tafsir Ibnu Katsir diceritakan bahwa ayat la taqrabus sholata wa antum sukara, janganlah kamu dekati solat dalam keadaan mabuk, dan katanya orang yang mendekati sholat dalam keadaan mabuk itu adalah Imam Ali.
perintah jangan mendekati sholat dalam keadaan mabuk adalah kebenaran. Tapi berita bahwa Imam Ali adalah orang yang terlibat di situ, itu adalah post-truth. Jadi kebohongan yang dibungkus dengan sesuatu yang tampak sebagai kebenaran. Kalau contoh itu terlalu aneh, mungkin ada yang lebih aneh lagi. Di Indonesia pernah ada satu aliran yang kemudian dilarang emang. Tapi aliran itu membolehkan menukar istri dengan dalil dari Al-Quran. Perempuan itu adalah pakaian bagi kamu. Hunna libasulakum wa antum libasulahunna. Jadi bolehlah kita saling memakai pakaian yang lain. Jadi ayatnya bahwa perempuan itu diungkapkan sebagai perempuan bagi kalian itu adalah truth, itu kebenaran. Tapi dia tafsirkan sebagai cara untuk memperbolehkan swingers untuk berganti pasangan adalah post-truth. Sekali lagi abad ini disebut abad post-truth, yaitu abad ketika kita sebarkan kebohongan, dan kebohongan itu lebih mudah diterima daripada menyebarkan kebenaran. Jadi katanya facts are less influential in shaping public opinion. Jadi bahwa fakta-fakta yang objektif tidak berpengaruh dibandingkan dengan menyebarkan kebohongan, berita yang sebenarnya tidak diperhatikan, tetapi hoax atau hoax dengan mudah viral di tengah-tengah masyarakat. Zaman ini adalah zaman post-truth era. Eranya post-truth ya. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba waktu menuai benih indah yang engkau semai.